Yang pertama itu suka dulu. Seorang kalau suka itu pasti apapun ya dia lakukan. Ternak kelinci ini juga kita harus awalnya suka dulu. Ketika kita suka, kita pahami, oh hewan kelinci ini seperti ini. Kalau ketika mungkin ada kendala penyakit, apa yang harus kita seperti ini siapkan. Yang kedua, mungkin ya ada nilai ekonomisnya sih. Dan yang ketiga itu ya bisa membahagiakan orang sekitar sih. Artinya orang kalau di sekitar kami ingin ya main, silakan sih dari kami untuk memberikan makan kelinci biar mungkin sambil menghibur anak-anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Hidayat dan Rifki Farm Rabbit Demangsari. Kami berternak kelinci, khususnya kelinci New Zealand atau sering dikenal dengan NZ, dan juga ada ternak kelinci bulu karpet atau sering juga dikenal dengan rag. Awal mula saya ingin berternak kelinci itu awalnya itu saya suka lihat binatang ini kok ada sedikit keanehan dan juga ada keunikan tersendiri. Setelah itu saya belajar, oh ternyata kelinci itu banyak sekali jenisnya, tidak satu yang saya kenal hanya kelinci doang, tapi ada beberapa, dan juga ada lusilup, terus ada yang lainnya itu lebih banyak. Tetapi saya memilih untuk ternak di kelinci New Zealand itu yang sedikit mudah dan juga warnanya itu ya sangat baik. Artinya baik itu indah dilihat karena bersih putih. Dulu kami modalnya itu ada satu indukan, terus ada satu jantan. Kebetulan kami dulu udah beli posisi sudah bawa anak dulu ya kalau salah itu. Ya hampir 300 sudah bisa. Awalnya pakai rek ya karena rek dulu kan warna-warninya bagus gitu. Terus sampai 300 sudah pasang, sudah bisa untuk ya punya kelinci itu. Iya ternak. Tetapi bisa juga yang rambun, bisa lebih ekonomis lagi. Ya. Untuk berternak, yang pertama kita harus memilih dulu kelinci itu posturnya itu lebih besar dan juga kesehatan ketika kita mau beli ke tempat peternak kelinci itu. Selain itu mungkin ada kelemahan-kelemahan yang lain, cacat apa tidak, itu harus diperhatikan. Nah, selain itu harga itu sangat berpengaruh ketika kita beli. Awal itu kan mungkin harganya bisa lebih tinggi ataupun yang sedang, itu harus dipahami. Pertama ada jenis jantan, dan yang kedua itu ada jenis induk atau betina ya. Yang pertama kalau jantan itu mungkin yang besar, karena nanti yang berpengaruh ketika dia agennya ketika disilangkan atau dikawinkan dengan yang betina. Terus yang kedua itu ketika memilih binatang betina itu usahakan itu mungkin awal mulanya itu lihat dari bibitnya, mungkin indukannya itu awalnya gimana. Kalau dia punya anaknya banyak, berarti otomatis dia nanti akan berpengaruh ke selanjutnya. Untuk memilih indukan itu harus benar-benar jeli jenisnya itu dan juga banyaknya hasil dari anaknya. Kalau umur kelinci itu idealnya itu dari mulai 6 sampai 9 bulan. Tetapi untuk jenis jantan itu lebih baik 9 ke atas. Tetapi kalau betina 7 bulan sudah bisa untuk berproduksi. Kalau kelinci idealnya itu 3 bulan. 3 bulan itu sudah bisa untuk berproduksi kembali. Artinya dari mulai disilangkan atau dikawinkan itu akan 1 bulan. Nah itu hamil kelincinya 1 bulan, nanti lahir. Setelah itu disusui, kemudian disapi itu sekitar 40 hari. Nah setelah itu nanti betinanya itu untuk digemukkan atau biar badannya itu sehat full. Artinya full itu sehat yang benar-benar. Itu berarti durasi 3 bulan itu posisi yang ideal biar menghasilkan produknya lebih baik. Beranak itu sekitar
paling sedikit 1, kadang itu sampai 8 ada dari 9 ada. Tapi idealnya yang bagus itu 3, 4, 5 itu. Kalau saat ini ada sekitar 7 indukan, ada yang udah siap. Kalau satu indukan ya kalau dia sampai besar ya mungkin bisa 4 atau 5 itu setiap indukan. Itu hasilnya. Tapi kadang tergantung melahirkannya itu berapa gitu. Ya kalau dia banyak ya mungkin separohnya lah. Kan kadang ya namanya hewan pasti kan ada yang mati mungkin ya. Karena mungkin cuaca ataupun yang lain suhunya itu bisa berpengaruh sampai besar. Terus kemarin ya ini saja alhamdulillah mana 6 itu tinggal 4 dan sampai sudah disapi itu. Dari mulai lahir sampai dia disapi itu ya waktu yang rentan. Benar-benar harus diperhatikan pakan dan juga kondisi kandang. Kami memakai pakannya itu pakai pelet sih. Dan juga kami tidak melupakan aslinya, dia kan memakan rumput ya, dan kami juga dikasih rumput. Jadi kalau pagi kita mengasih makan pakai pelet. Terus kalau sore itu kita pelet plus nanti dikasih rumput. Untuk perawatan kami makan ya, terutama makan itu harus diperhatikan. Kedua adalah kebersihan kandang kita harus jaga, bersihkan. Biasanya kami membersihkannya itu antara 2 minggu lah paling lama, kalau enggak 1 minggu itu bersih total ya, dari mulai paling membersihkan kotorannya, terus nanti tempatnya buat tidur itu kami lepas, bersihkan, cuci gitu. Dan selain itu minumnya juga harus diperhatikan. Terkait kandang itu idealnya bagusnya itu jannya pakai bambu yang dipasang gitulah di ditatai gitu. Tapi karena hewan ini ketika dia birahi itu memakan apa yang ada di sekitarnya. Nah kalau bambu dia dikerokotin habis. Tuh jannya lebih bagus pakai itu jannya. Tetapi karena kita kan ngitung ekonomisnya, nanti kalau kita buat terus ya otomatis kan ya biayanya lah. Dan ambilnya sekarang pakai praktis dan juga ya bertahan lama lah. Kita pakai kandangnya kandang galvanis, isi galvanis. Dan juga kalau pakai bambu kan kalau sudah nggak dipakai nggak bisa dijual. Kalau pakai galvanis ini bisa dijual lagi. Selain kandangnya tadi ya, terus juga ada suhu terus sama cahaya itu masuk betul sekali. Itu akan berpengaruh sirkulasi udara yang dia. Saya perbandingkan semenjak saya pakai di teras ini namanya di plaster dengan yang di lemah itu sedikit berbeda. Artinya lebih bagus yang di plaster karena mungkin suhu tanah dengan suhu ini berbeda. Mungkin hangat yang lebih hangat ini. Jadi, kalau yang pakai tanah itu biasanya kadang nggak tahu-taunya itu kadang kembung itu penyakitnya, kadang nggak mau makan itu. Sebabnya itu saya perbandingkan ada 2 kandang itu. Untuk kendala yang ternak kelinci itu ya, pertama adalah terkait dengan mungkin hewan ini adalah hewan dipandang itu mudah, tapi juga dipandang bisa sulit. Tergantung kita memahaminya. Setiap berternak apapun pasti ada kelemahan dan kelebihannya. Yang pertama dari kelinci itu adalah penyakit satu yang belum sampai ini sekarang itu belum bisa ditemukan gimana itu menyembuhkannya. Itu kendalanya biasanya kalau sakit kembung itu yang paling susah untuk disembuhkan. Untuk yang kedua itu yang penyakitnya itu sering namanya itulah gatel, udik lah bahasanya. Kalau itu sih bisa diobati. Kemudian mencret itu kendalanya, tapi kalau mencret bisa diobati dengan alami pakai daun jambu, daun yang muda nanti dimanfaatkan itu bisa. Untuk kalau cuacanya musim hujan terus itu akan berpengaruh juga kesehatan kelincinya. Bisa juga ya tadi kalau katakanlah kalau orang itu demam mungkin ya, kalau mungkin kelinci demamnya dia tidak mau makan, nah itu berarti ciri-cirinya dia sudah tidak sehat. Suka ya Pak, terkait suka itu ya bisa memberikan kebahagiaan sih.
terutama ya bagi sekitar, mungkin tetangga bisa ngasih makan anak-anaknya yang biasanya nangis, bisa ke sini bermain, berikan makan, silahkan. Dari kami sih enggak gitu untuk menghibur. Kalau dukanya ya pasti ada juga ya. Ya namanya ternak ya pasti, namanya usaha pasti ada dukanya. Kalau dukanya sih mungkin kalau kita udah besar, dia ada yang mati, itulah yang kita tidak tahu ya, mungkin karena itu sudah jadi itu kendala yang ibaratnya dukanya. Bagi pemula untuk peternak kelinci, kalau menurut saya itu yang pertama belajar dari seseorang dulu. Artinya belajar dari seseorang itu jangan langsung membeli terus langsung di budidaya, tapi kita mungkin melihat dulu gimana sih kelinci itu, dipahami karakteristiknya hewan kelinci itu seperti apa. Jadi perlu yang dari pemula itu. Yang kedua tadi, pilihlah jenis kelinci yang disukainya, mau jenis yang mau mana, mau yang pedaging ataupun yang hias ataupun yang lain, itu harus dipahami. Terus yang ketiga tadi, pilihlah, misal kalau sudah satu jenisnya, pilihlah jenis kelinci yang disukai itu dari jantan maupun bibitnya, itu indukannya itu harus benar-benar kualitasnya baik itu sehat, benar-benar sehat, dan memiliki keturunan rasnya itu baik. Itu akan berpengaruh dengan peternak. Harapan kami sih yang pertama mungkin ingin ya memperbesar lagi sih tempatnya, dan juga bisa untuk edukasi untuk anak-anak sekolah, bisa itu PAUD, TK, dan juga mungkin anak-anak SD yang mungkin masih tingkat bawah, tapi juga bisa tingkat bawah. Kemudian juga dari kotorannya ini sangat baik sekali untuk tanaman. Mereka petani membutuhkan, mungkin bisa di padi ataupun sayuran, itu mereka membutuhkan sekali pupuk organik yang berasal dari kotorannya maupun dari urin dari. Pesan untuk dari kami di Hidayat dan Rizky Farm, silakan bagi teman-teman yang ingin berkunjung ke kandang kami, silakan bisa nanti hubungi nomor yang sudah tertera, dan juga di kami insya Allah tidak suka-suka untuk memberikan edukasi, untuk berbagi pengalaman yang selama kita berternak di sini, apa yang dialami, nanti kita akan berbagi pengalaman. Dan juga ketika ada kendala atau apapun, mari kita bersama-sama sih, kita ya sharing, bahasanya gitu, sharing. Karena kelinci ini hewan yang unik dan menarik, itu tidak berisik. Kalau menurut saya itu tidak berisik. Dan juga kalau ternak yang lain, misalnya kambing kan, kalau dia tidak makan kan berisik. Kalau kelinci enggak berisik. Jadi ya lebih nyaman sih kalau menurut saya, dan juga tidak memakan tempat begitu banyak.